Oke. Oke, ngomong kapan record? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan nama saya Abdul Maulana dan di sini saya akan melakukan jelaskan review fase ekoli dan di sini ada teman-teman saya. Eh, saya perkenalkan, nama saya Dendra Firul Asidki dengan NIM 513002591. Perkenalkan, saya Nazar Fairuz Dendra dengan NIM 513002517. Ya, link saya adalah 51300250677. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang review fase itu dan apa dan koli. Next, slide. Baiknya adalah termasuk vertebra cervicalis. Jadi ini ada vertebra cervicalis di gambar bawah itu. Dari atas, dari dari apa? Dilihat dari atas dan dilihat dari depan. Itu adalah dari atas, dan itu adalah dari depan ya. Itu dari depan. Next, di sini adalah ada ya, ini adalah apa? Atlas leher, ya, atau atlas fasia ya fasia dari Crowley ini, wah ini di gambar ini, seperti itu. Ini adalah potongan vertebrae. Itu adalah potong apa? Uh, yep. Oh, yep. Ini adalah Crowley. Ini, yep. Yep. Pertambangan arteri parotis, eksema, dan skema. Ini adalah fase superficial. Terdiri dari kulit. Ada apa tadi? Eh, back tadi. Ya ini, saya jelaskan ini dulu. Ini ada palpebral part of orbitalis oculi muscle. Ini adalah um, otot otot kelopak mata ya. Otot kelopak mata itu ya. Ada frontalis epidermis muscle. Nah, itu adalah apa? Yang di depan ini apa? Ya, frontal. Ada proximus muscle dan ada levator labii superior muscle. Ada levator labii superior allegrenasi muscle. Ini adalah masih fase superficial ya. Ada selesai berarti. Dan ada otot regio fasciae. Nah, itu pertama adalah otot wajah. Ini mengandung otot-otot untuk ekspresi seperti otot sekitar mulut, otot sekitar mata, otot sekitar hidung, dan otot dahi. Ada otot pembunganya, yaitu adalah mastication, membuka mulut dan menutup mulut. Di sini ada otot mulut. Sekarang masuk otot mulut. Ini ada berbagai macam otot tadi. Ada musculus occipitofrontalis ventrofrontalis, musculus crurator seperti ini, dan ada pars palpebralis musculi orbicularis sebuli. Dan empat ada banyak musculus nasali, pars transversal, dan musculus nasali pars alaris.
Ini termasuk hidung. 5 ada musculus levator labis superior, ada koordinasi, itu yang di dekatnya hidung. Musculus levator labis superior, musculus systematicus minor, musculus levator angulioris, fructus parotideus, musculus orbicularis oris, musculus masseter, musculus depressor angulioris, musculus mentalis, musculus sternocleidomastoideus. Um, yang itu adalah di tengah leher itu, yang di leher ya, ada musculus proprius, musculus depressor supercili, musculus orbicularis oculi, orbitalis. Ada musculus zygomaticus minor, musculus buccinator, musculus risorius, musculus labii inferioris, latissimus, galea aponeurotica, musculus temporoparietalis, musculus occipitofrontalis, dan occipitalis, glandula tracheae, fascia temporalis, dan musculus orbicularis oculi, dan lupus parotideus, dan musculus masseter. Next. Ya, ini juga yang melekat ada di atas. Musculus conitus labis superior. Yang itu adalah musculus levator labis superior, musculus levator labis superioris alaquanosis, dan musculus zygomaticus minor, musculus nasali pars alaris, musculus depressor acetianasi, otot sekitar mulut, musculus orbicularis oris. Next. Yang melekat pada sudut mulut, musculus zygomaticus major, musculus levator angulioris, musculus depressor angulioris, musculus risorius, dan musculus buccinator. Next. Yang melekat pada bibir bawah, yaitu adalah musculus quadratus labii inferior, yaitu adalah musculus depressor labii inferior, musculus mentalis, yaitu adalah musculus levator menti, innervasi otot oleh nervus facialis. Itu ada otot sekitar mata, yaitu adalah musculus orbicularis oculi, pars orbitalis et palpebralis. Ada musculus cordator supercili, atau sekitar telinga, musculus auricularis superior, ya, et ante posterior, otot sekitar hidung, musculus procerus, musculus nasalis, otot dahi, musculus occipitofrontalis, dan pars frontalis et occipitalis. Next. Ya, di sini ada berbagai macam masa. Ini adalah otot temannya. Yang membuka mulut adalah musculus epithelitis naturalis, musculus dasar mulut, yaitu musculus gastricus et mulophilioid et genioid, dan vibrasi daya gravitasi. Itu adalah yang bisa menutup mulut. Yang menutup mulut adalah musculus temporalis pars inferior atau pars horizontalis retraksi. Itu adalah untuk dia mengangkat atau menutup. Musculus masseter et temporalis pars verticalis, dan atau superior et pterygoideus medial elevasi. Inovasi nervus trigeminus dan nervus ketiga. Ini di sini adalah mandibular. Ya. Baik, di sini adalah nervus ophthalmicus, adalah satu, dan nervus trigeminus, nervus maxillaris, nervus mandibularis. Dan di sini adalah itu adalah nervus sales, nervus cervicalis, nervus vagus, ramus auricularis,
Scomiatus acousticus equina, dan sebagian kecil pada permukaan posteromedial original. Yang di leher itu adalah cabang dari plexus cervicalis. Di sini adalah macam-macam, ada yang pertama adalah dari Texata dan nervus ophthalmicus, nervus supraorbitalis, nervus supratrochlearis, nervus lacrimalis, nervus infratrochlearis, nervus ethmoidalis anterior, ada nervus maxillaris, nervus infraorbitalis, ramus zygomatico facialis, ramus zygomatico temporalis. Yang di mandibula atau submandibula ada nervus mentalis, nervus buccalis, dan nervus auriculotemporalis. Di ramus auricularis nervi vagi ada ya itu. Jadi arthrosalus dan cervicalis, nervus occipitalis major, nervus occipitalis tertius, arthrosalus, nervus cervicalis, dan saraf pleural bawah. Di leher ada cabang plexus cervicalis, nervus occipitalis minor, nervus auricularis magnus, nervus calceus colit, dan nervus supraclavicularis. Next. Ini adalah sumber aliran arteri wajah. Seperti ini. Ya, seperti ini. Baik, itu saja. Sekarang masuk ke fascia coli. Di sini adalah fascia coli atau fascia leher. Ada ya di gambarnya semua. Next, ini fascia coli, lamina superficialis atau infeksi layer, anterior melekat adalah root mastoideus, posterior melekat adalah ligamentum nuclei, pembuka dalam musculus trapezius, dan musculus omohyoideus, musculus ostium. 2. Lamina pretrachealis dorsal adalah dari osioideum, melekat pada cartilagocricoidea, manubrium sterni, membungkus glandula tiroid, musculus infrahyoidei, trachea, larynx, dan faring. Lamina prevertebralis anterior melekat adalah gasis ganis, ligamentum nuclei, posterior melekat lamina superficialis cervicalis. Membungkus musculus prevertebralis, musculus kali ini otot kudu dan punggung, dan otot-otot muskulus terdapat ikat-ikat jaringan ikat. Ini adalah fascia coli, ya, lamina superficial, lamina pretrachealis, lamina perceptalis, carotid, sulfur carotid ya, arteri carotid communis, vena jugularis interna, dan musculus acus. Trigonum cervical anterior. Trigonum cervicalis anterior atas adalah medial linea mediana coli, dan pada area lateral musculus sternocleidomastoideus mastoideus. Di antara semuanya ada cortex mandibular. Dari arah sebelah dari cortex mandibular. Ini adalah gambarnya, gambar apa? Akhirnya, masuk ke otot suprahyoid. Ada musculus digastricus tendons anterior, musculus ilioideus, musculus disgractus anterior,
musculus stylohyoid, musculus genioglossus, musculus genioglossus, dan musculus hyoglossus. Next. Masuk ke otot invertebrate. Ada musculus sternocleidoid, musculus omega center, posterior, dan musculus sternocleidoid. Ada musculus steroid. Semuanya passing dari ansa verticalis kecuali musculus steroid. Ya, terus 12. Dibagi menjadi trigonum submentalis, trigonum submandibularis, trigonum corticum, dan trigonum muscularis. Ya, ada trigonum verticalis, ada sebelah posterior, sebelah atas adalah anterior, batas anterior adalah musculus ischium, atas posterior adalah musculus trapezius, batas inferior adalah os clavicular. Dibagi oleh musculus omohyoid, center inferior, pertama dia trigonum occipitalis, trigonum, dan kedua adalah trigonum supraclavicularis. Next. Ini adalah gambarnya. Oke. Ini. Sebentar. Arteri carpus communis, yaitu arteri carpus interna dan arteri subclavian. Carpus communis ada arteri carpus externa juga terdapat di dalam trigonum corticum untuk memelihara struktur luar kepala dan leher. Teman-temannya adalah arteri spheroid, dea superior, arteri lingualis, arteri facialis, arteri occipitalis, arteri auricularis posterior, arteri pharyngeal ascendens, arteri temporalis superficialis, dan arteri maxillaris. Next. Masuk ke arteri carpus interna. Pertemuan carpus communis, segi osioidum, arteri carpus interna terletak pada musculus longus cavitatis. Dan antara keduanya terdapat ganglion vertikal superior dan tungkus sympathicus pars verticalis. Seperti di sebelah itu. Next. Di arteris subclavia, teman-temannya adalah arteris vertebralis, arteris thoracica interna, arteris truncus cervicalis, dan truncus costocervicalis. Next. Itu harus disseksinya. Vena superficial adalah vena jugularis exterior, externa, dan vena jugularis anterior. Vena profundus adalah vena jugularis interna dan vena vertebralis. Next. Ini adalah kelenjar. Kelenjar limfa dihubungkan dengan pembuluh-pembuluh limfa dan berhubungan dengan truncus thoracic. Kalau limfa yang jumlah ada 5, yaitu segmentalis, submandibularis, cervicalis superficialis, cervicalis anterior, dan cervicalis posterior. Ada limfa yang berhubungan ada 5, yaitu ada segmentalis ada 20, menerima aliran limfa dari bibir, bawah dagu, dan depan lidah.
mandibularis menerima dari regiofacialis, and cervicalis, cervicalis superficialis, retroauricula auricula auricularis, uh, Protideus, dan orbitalis. Ada cervicalis anterior, dan itu ada menerima dari larinx dan trachea. Dan cervicalis posterior yang menerima aliran limfa dari kudu dan bagian kepala. Sekarang masuk ke saraf dalam leher. Dan nervus vasovagus pasang adalah nervus tympanicus, ada auriculis dan arcticus, ada epipharyngeus, proterius, dan lingualis. Nervus vagus pasang adalah ermeninges, nervus adalah laryngeus superior, vertici, cardiaci, laryngeus referens, dan accessoris. Cabang dari pars cranialis dan spinalis. Nervus hypoglossum adalah cabang dari meningealis dan descendens. Nervus 11 steroidus dan lingualis. Next, unit dua gambar disseksi. Sekarang masuk ke traksus cervicalis. Depannya adalah posterior dari musculus sternocleidomastoideus dan vena separalis. Lalu dari musculus scapularis dan musculus scalenus medius. Sebelah-sebelahnya adalah sacral crucial dan nervus orbitalis minor, nervus auricularis magnus, dan nervus cranialis colli. Lalu transversus colli. Nervus supraclavicularis, cabang profundus, dan ansa cervicalis. Ya, cabang profundus ada ansa cervicalis, ada irregular radic superior dan radic inferior, dan nervus radius. Next. Ini dua cabang-cabangnya. Ini adalah cabang ramus dan nervus. Dan otot sinas cabang teks cervicalis ini memberi pasien kulit daerah bagian kepala, leher, pundak, dan otot-otot terbentuk dari garis dan diafragma. Vertebrae adalah musculus longus colli dan musculus longus colli, musculus capitis, musculus scalenus anterior, musculus scalenus medius, musculus scalenus posterior, garis scalenus inferior, dan ciclovia, garis scalenus posterior, arteris ciclovia, arteris verticalis. Ya, saya lagi saksi gambar dari bagian kiri. Struktur di lateral colli, capitis dan isinya ansa cervicalis, nervus 9, 10, dan 12, Yesus 10 dan cabangnya. Vertikalis cabang, ya, cabang atas profil dan ardor profil eksternal. Trubus simpatikus pars vertikalis et ganglion vertikalis. Terus dan ganglion vertikalis. Betul. Ini adalah ganglion vertikalis. Superior vertikal ganglion sebagai ekstrum. Itu vertikal ganglion adalah ganglion vertikal yang pertama. Dan ada ganglion vertikal yang bawah. Ini adalah anterior colli.
masuk masuk ke glandula tiroid. Muskular adalah arteri tiroid superior, arteri tiroidea inferior, arteri tiroidea inferior, dan vena tiroidea superior, inferior, supra, dan inferior. Kemudian itu locus textura dan sinistra, excus, dan locus pluricamegalis accessoris. Faring. Masuk bagian faring adalah pembagian dalam masuk faring, orofaring, dan laryngofaring. Yang seperti di gambar sebelah itu. Masuk faring. Ada yang di bagian hidung itu. Bagian anterior itu koane, posterior tinggi dorsal, tinggi dorsal faring, yang dua. Tadi itu sekian dari saya itu bukan materi buat saya untuk menjelaskan. Eh, di sini, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan, banyak jawab. Baik, mohon izin untuk bertanya, Mas Abizar. Oke. Untuk persarafan atau nervous motorik utama untuk otot-otot ekspresi wajah di regiofase itu kira-kira nervous ke berapa nih, Mas? Untuk motorik. Baik, itu saja. Iya, itu saja. Eh, yang buat ekspresi wajib ya. Iya, Oke, saya tidak dulu. baik. Oke, baik, saya akan menjawab soal sekarang. Itu berapa? Nervus facialis ya. Nervus facialis, ya. Apakah benar? Nervous facialis ya, Mas. Apakah sudah menjawab? Baik, sudah menjawab. Terima kasih, Mas Abizar. Baik, kan waktunya sudah mendekati waktu saya sudah mau habis. Saya akan ada satu pertanyaan lagi ya. Kalau satu ya, saya akan satu pertanyaan lagi. Silakan. Atau sekiranya kaosnya tidak ada ya baik, itu saja karena waktu saya sudah habis.
Sekian dari saya. Sekian salah, mohon maaf. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kafum oris atau rongga mulut atau oral cavity. Itu sebutan yang sama untuk satu benda, yakni rongga mulut. Ini adalah tampilan lateral. Selanjutnya kita membahas mengenai otot pengunyah terlebih dahulu, yang dibagi menjadi dua, ya. Yang pertama berfungsi untuk membuka mulut, yang kedua untuk menutup mulut. Untuk membuka mulut sendiri, yang pertama ada musculus pterygoideus lateralis. Ini untuk protrusi. Ini yang pertama kali berkontraksi saat membuka mulut. Lalu ada musculus di dasar mulut, ada musculus digastricus, dan musculus mylohyoid, dan musculus geniohyoid. Ini untuk depresi atau tekanan, menekan ke bawah. Untuk membuka mulut juga dibantu dengan gaya gravitasi. Lalu untuk menutup mulut ada musculus temporalis pars inferior atau pars horizontal. Ini fungsinya untuk retraksi. Lalu ada musculus masseter dan musculus temporalis pars verticalis atau superior. Dan musculus pterygoideus medial. Ini gunanya untuk elevasi. Semua otot ini diinervasi oleh nervus trigeminus atau nervus 3. Lalu kita masuk ke cavum oris atau rongga mulut. Batasnya di anterior ada rima oris, jadi semacam bibir depan begitu. Lalu untuk lateral ada buccae atau bagian pipi dalam. Untuk di bagian inferior ini ada glossus atau lidah. Di bagian superior ada palatum, itu semacam kita mengenalnya dengan langit-langit mulut. Untuk di bagian posterior ada isthmus faucium atau faucet. Dan cavum oris ini dibagi menjadi dua, yakni cavum oris proprium dan vestibulum oris. Untuk vestibulum oris, batas lateralnya ada buccae atau pipi bagian dalam. Lalu di medial ada gingival dan dentes, ada gigi dan gusi. Lalu di bagian ventral ada labium superior dan inferior, bibir atas maupun bawah. Dasar dan atapnya dibentuk oleh mukosa cavum oris. Sementara untuk cavum oris proprium, batas ventralnya, labium superior dan inferior sama seperti vestibulum oris. Di bagian dorsal atau belakang dibatasi oleh isthmus faucium. Di kranial atau di bagian atas ada palatum, langit-langit. Di kaudal atau belakang ada dasar mulut dibentuk oleh otot-otot dan jaringan lunak.
Di lateralnya ada dentes dan gingiva, gigi dan gusi. Seperti ini tampang melintang. Sama kita bahas mengenai isthmus faucium terlebih dahulu. Di bagian lateralnya ada arcus palatoglossus. Lalu ada juga arcus palatofaring. Arcus palatoglossus ini yang menghubungkan palatum dan glossus, langit-langit dan juga lidah. Sementara untuk palatofaring ini menghubungkan langit-langit dengan faring. Lalu juga ada tonsila palatina yang yang lebih dikenal dengan amandel. Untuk di bagian superiornya ada palatum mole, dan ada bagian yang menonjol ini disebut dengan uvula. Jadi yang sebenarnya amandel itu adalah tonsila palatina, bukan uvula. Yang selama ini dikira orang amandel adalah uvula atau bagian yang menonjol dari palatum mole ini. Di inferiornya ada radix lingua, tonsila lingualis, jadi ujung belakang dari lidah. Seperti ini pembagian dari kedua palatum, ada durum di bagian depan dan mole di bagian bawah, di bagian belakang. Palatum itu batas antara cavum oris dan cavum nasi, terdiri dari dua, yakni palatum durum, dibentuk oleh processus palatinus ossis maxillaris pars horizontalis ossis palatini. Jadi dibentuk oleh processus dasarnya dibentuk oleh os maxilla atau tulang rahang atas. Lalu untuk palatumul sendiri, jaringan muskulofibrous yang dapat digerakkan dan melekat pada tepi dorsal palatinum durum. Jadi melekat pada palatum durum. Inervasinya oleh nervus palatinus dan nervus nasopalatinus. Lalu selanjutnya kita bahas mengenai lidah atau glossus atau lingualis. Semua sebutan itu merujuk pada satu organ, yakni lidah. Lidah ini melekat pada mandibula atau tulang rahan bawah, os hyoid atau tulang hyoid ini seperti tulang cincin di leher, dan osioid ini seperti mengambang, jadi hanya ditopang oleh ligamen-ligamen dan juga otot. Dia tidak menempel pada tulang lain. Lalu ada processus styloideus yang berada di os mandibula, merupakan sebuah tonjolan. Lalu ada juga faring, ya, yang nanti akan menuju ke laring, yang menuju ke entah itu esofagus maupun trakea. Lidah ini dibagi menjadi apex atau ujung, korpus atau badan atau tengah, dan radix bagian belakang. Ototnya di bagian ekstrinsik ini ada glossus dan di intrinsik ada lingua. Seperti ini pembagiannya. Ada apex, ada body atau korpus, ada root atau radix. Untuk otot ekstrinsik sendiri ada musculus genioglossus, hyoglossus, styloglossus, dan palatoglossus. Sementara untuk intrinsik sendiri ada musculus longitudinalis linguae superior,
musculus transversus linguae dan verticalis linguae. Semua muskulus ini vaskularisasi oleh arteri lingualis. Inervasinya GSA, General Somato Afferent. Jadi umum dan berfungsi untuk sebagai sensorik. Dari nervus 5 atau nervus lingualis, fungsinya untuk sensorik umum. Untuk somatoaferen 2/3 depan dari nervus 8 dan sepertiga dorsal dari nervus 9. Ini berfungsi yang bagian spesialnya. Spesial somatoaferen. Lalu untuk dari general somatoafferentnya dari nervus 9, dari nervus 11, yakni nervus accessorius, kecuali musculus palatoglossus. Ini diinervasi oleh nervus 10. Mohon maaf, GSA ini diinervasi untuk general somatoafferentnya atau untuk motoriknya itu diinervasi oleh nervus hypoglossus, nervus ke-12, kecuali musculus palatoglossus yang diinervasi oleh nervus 10 atau nervus vagus. Lalu selanjutnya kita masuk ke faring. Lalu selanjutnya kita masuk ke faring. Faring ini dibagi menjadi 3 bagian, yakni nasofaring yang berhubungan langsung dengan nasi atau rongga hidung. Lalu ada orofaring yang berbatasan langsung dengan oris, cavum oris atau rongga mulut. Lalu ada laryngofaring yang berbatasan dengan laring. Untuk nasofaring, bagian anteriornya dibatasi oleh coane, di bagian posterior dibatasi oleh dinding dorsal faring, cervical 1 dan 2. Untuk inferiornya dibatasi oleh isthmus pharyngealis. Di bagian lateral ada ostium tuba auditiva, torus tubarius, dan plica salpingofaring. Sementara untuk superiornya adalah tonsilla pharyngica. Otot-otot faring bagi menjadi 2. Yang pertama ada otot intrinsik, yakni musculus constrictor, pharyngeus superior, medius, dan inferior. Lalu untuk otot ekstrinsiknya ada musculus faring dan diinervasi, dan semua otot ini diinervasi oleh plexus pharyngeus kecuali nervus stylofaring yang diinervasi oleh nervus ke-9, yakni glossopharyngeus. Seperti ini pembagiannya. Nasofaring berada paling atas, orofaring di tengah yang berbatasan langsung dengan mulut, dan laryngofaring. Selanjutnya kita masuk ke laring. Laring ini terbuat dari semacam kartilago atau tulang lunak
Struktur kartilagonya sendiri terbagi menjadi 5, yakni ada kartilago tiroid, kartilago krikoid, kartilago arytenoid, kartilago epiglotis, dan kartilago corniculatum. Di laring ini ada beberapa ruangan. Yang pertama ada vestibulum laring, lalu ada ventriculus laring, dan cavitas infraglotis. Dan glotis ini terbagi menjadi 3 bagian, yakni ada plica vocalis. Ini nanti yang berfungsi untuk mengontrol tinggi rendahnya frekuensi suara. Lalu ada musculus vocalis dan ligamentum vocalis. Inervasinya jika motorik semua oleh nervus laryngeus recurrent atau inferior, kecuali musculus cricotiroid yang mana diinervasi oleh nervus laryngeus externus. Udah di Fungsi semua untuk adduksi atau constrictor kecuali musculus cricoarytenoid posterior, yang mana fungsinya untuk abduktor dan atau dilatator. Sementara untuk sensorik, nervus laryngeus internus ini menginervasi di atas plica vocalis, sementara nervus laryngeus recurrent di bawah plica vocalis. Lalu selanjutnya kita masuk ke cavum nasi. Lalu selanjutnya kita masuk ke cavum nasi. Untuk batas anteriornya ada nares anterior atau apertura piriformis. Ini lubang hidung yang besar ini. Lalu untuk posternya ada coana, ada. Lalu di inferior ada palatum durum. Lalu di superiornya ada lamina cribrosa, os etmoidal, yang semacam pembatas di cavum oculi. Lalu di lateralnya dibatasi oleh concha nasalis, dan di medialnya ada septum nasi atau pembagi dari rongga hidung. Kenapa di bagian inferiornya dibatasi oleh palatum durum? Karena menyatu dengan cavum oris. Batas posteriornya itu sama dengan cavum oris, begitu. Kita bahas mengenai batas lateral. Yang pertama ada concha nasalis superior, recessus sphenoethmoidalis. Lalu yang kedua ada concha nasalis medius. Ini merupakan lanjutan dari meatus nasi superior dan medius. Meatus itu semacam lubang hidung. Meatus nasi itu adalah lubang hidung. Sementara untuk yang bagian bawah ada concha nasalis inferior, yang disebut juga dengan ductus nasolacrimalis. Di dalam cavum nasi ini ada
sinus atau saluran begitu. Yang pertama ada sinus maxillaris yang dekat dengan maksila yang paling bawah. Lalu ada sinus frontalis di bagian paling atas. Sinus ethmoidalis anterior dan posterior ini di bagian tengah depan untuk anterior, tengah belakang untuk posterior, dan sinus sphenoidalis ini sinus yang di bagian tengah. Untuk sinus yang 1, 2, 3 ini merupakan bagian dari meatus medius, sementara 4 meatus superior, dan yang kelima ini merupakan bagian dari recessus sphenoethmoidalis. Lalu kita bahas mengenai septum nasi atau pemisah dari kavum nasi. Yang pertama ada cartilago septalis atau semacam tulang lunak begitu, tulang rawan. Lalu ada lamina perpendicular os ethmoidal, semacam permukaan yang halus begitu. Lalu ada os vomer di bagian belakang. Lalu ada crista nasalis, os maxillaris, dan os palatina. Untuk vaskularisasinya, yang pertama ada arteri ethmoidalis anterior, lalu ada arteri ethmoidalis posterior, arteri spenopalatina, arteri palatina mayor, dan arteri nasalis lateralis. Di bagian sini ada sebuah aspek penting, yakni Cisselbach plexus yang terkadang menjadi acuan atau titik di mana arteri bisa pecah dan berdarah sehingga menyebabkan mimisan. Lalu untuk inervasinya, general somatoafrennya dari nervus 1. Dari nervus 1 atau nervus olfactorius, ini fungsinya untuk saraf pembauan, dan nervus 2, yakni nervus opticus karena menyambung ke mata. Untuk general viscera efferent dari nervus 7, nervus facialis lewat ganglion sphenopalatina atau pterygopalatina. Untuk somatoviscera afferent itu dari nervus 1, yakni nervus olfactorius. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian kranium. Os kranial itu terbagi menjadi 2. Ada yang bagian atas sini dan ada yang bagian bawah. Jika tampak depan, ada os frontal yang mendominasi atau yang paling besar. Untuk os parietal itu merupakan tulang kepala paling belakang sini. Lalu ada os zygomaticum, yakni tulang pipi, os maxilla, tulang rahang atas. Lalu ada os nasal atau tulang hidung. Os lacrimal ini tulang mata bagian dalam. Os mandibula, yaitu tulang rahang bawah. Os ethmoidal ini tulang mata bagian belakang. Lalu ada os temporal atau yang dikenal dengan pelipis, Ini
Ini tampak sampingnya. Ada os temporal, ini dikenal dengan pelipis, os occipital, dan ini os parietal. Os parietal ini melingkupi sebagian besar kepala bagian atas samping, sementara untuk frontal ini bagian depan. Lalu ada os sphenoidale, ini lebih ke mata tulang mata bagian luar. Lalu ada os sutural, ini semacam tulang kecil saja sebagai penghubung antara os occipital, os parietal, dan juga os temporal. Di os temporal ini terdapat processus mastoideus yang menjadi perlekatan dari musculus sternocleidomastoideus yang nanti akan melekat juga pada tulang sternum. Lalu kita ke bagian dalam yang atas, os kranium bagian atas. Di sini ada beberapa bagian pentingnya. Yang pertama ada foveola granularis. Ini nanti menjadi tempat bagi granulatio arachnoidea, semacam bentukannya seperti jamur di bagian meninges. Lalu di sini ada sutura coronarius yang menghubungkan antara os frontal dan juga os parietal. Lalu di sini ada sutura sagittalis yang membelah dua os parietal dextra maupun sinistra. Lalu di sini ada sutura lambdoidea yang menghubungkan os parietal dan juga os occipital. Lalu ini untuk tampak dalam dari os cranium bagian inferior. Di sini ada foramen dan juga fisura-fisura yang penting tentunya. Yang pertama ada foramen magnum, ini yang paling besar, ini nanti dilewati oleh medula spinalis atau sistem saraf pusat yang merupakan lanjutan dari medula oblongata dan juga pons atau otak kecil. Di sini juga ada foramen jugulare. Ini tempat masuknya dari vena jugularis yang akan menerima darah balik dari otak. Lalu ada foramen spinosum. Ini yang menjadi tempat ke keluar masuknya arteri dan vena meninges media yang berfungsi untuk meninges ini sebagai pembungkus otak. Lalu ada foramen ovale yang nantinya akan yang dilewati oleh nervus mandibularis, nervus 3 dan arteri meningea dan sebagainya. Di sini juga ada kanalis hipoglossi yang akan dilewati oleh nervus hypoglossus.
Ini dia tulang-tulang yang menopang orbita kanan atau mata kanan. Di sini ada kanalis opticus. Ini akan dilewati oleh nervus opticus, nervus kedua. Lalu di sini juga ada os kranial tampak samping. Di sini ada suatu bagian penting dari os temporal, yakni meatus acousticus externus. Ini nanti akan menjadi saluran pendengaran atau kanalis. Yang akan menjadi saluran pendengaran, yakni kanalis. Akan menjadi meatus auditorius externus, yang nanti akan dapat ini dia bentuk dari concha nasalis superior dan concha nasalis media, dan juga concha nasalis inferior di bagian dalam di tengah dari kafum nasi. Ini adalah tampak tulang bayi atau tulang kranium pada bayi, yang mana suturannya masih lebar dan belum menutup sempurna, sehingga dinamakan ventriculus anterior, dan ada juga ventriculus posterior. Dan selesai. Baik, mungkin cukup sekian. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan untuk bertanya. Saya buka sesi untuk tanya jawab. Izin bertanya, Mas Beril. Baik, monggo Mas. Pertanyaan saya adalah bagian mana yang mengalami pembengkakan saat terjadi gondongan di kafum oris. Ini saja pertanyaan saya, Mas Beril. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, mohon izin untuk menjawab pertanyaan dari Mas Nazar. Bagian mana nih yang mengalami pembengkakan pada saat terjadi gondongan begitu nih Mas? Jadi saat terjadi gondongan ini, kelenjar yang bengkak itu adalah kelenjar parotis yang bagian ini. Seperti itu. Jadi kelenjar parotis ini akan membengkak dan
terlihat membesar ke bagian dalam begitu. Sehingga orang-orang biasanya mengira bahwa ini atau pembengkakan ini terjadi di area mulut dalam. Padahal sebenarnya yang membengkak itu adalah kelenjar parotis yang berada di luar dari kafum oris atau rongga mulut. Begitu. Apakah sudah menjawab? Sudah, Mas Wirino, terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Lalu apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Saya ingin bertanya, Baik, Mas Abizar, silakan. amandel itu apa ya? Terus komplikasi apa saja yang bisa terjadi dengan amandel ya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, banyak orang mengira amandel itu adalah uvula atau bagian yang menonjol dari palatumule. Padahal sebenarnya yang disebut dengan amandel itu adalah tonsila palatina atau kelenjar yang berada di cavum oris posterior, bagian lateral begitu. Dan komplikasi yang bisa terjadi, salah satu komplikasi yang bisa terjadi di tonsila palatina atau amandel ini adalah tonsilitis. Jadi tonsilitis ini ada semacam infeksi atau infeksi virus, bisa bakteri yang yang menginfeksi tonsila palatina ini atau amandel. Gejalanya yang pertama ada tenggorokan sakit, terus membengkak, tonsila palatina ini membengkak atau amandel yang membengkak dan memerah. Ada lapisan putih atau kuning pada amandel, sulit menelan dan demam. Dan kira-kira apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah atau meringankan rasa sakit akibat pembengkakan ini? Yang pertama, kalau infeksinya bakteri sudah pasti perlu minum yang namanya antibiotik, dan itu juga harus dari resep dokter ya. Kalau yang menginfeksi virus, cukup istirahat dan minum air yang cukup begitu. Apakah sudah menjawab, Mas Abizar? Baik, sudah menjawab, terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Baik, karena keterbatasan waktu, selanjutnya untuk meninges dan vaskularisasi otak akan dijelaskan oleh Mas Nazar. Silakan, Mas. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Nazar Fahir Zarendra dengan NIM 51300-25017. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang meninges. Meninges merupakan membran yang melapisi otak dan spinal. Meninges terdiri dari 3 lapisan, yaitu dura mater, arachnoid mater, dan pia mater. Dura mater. Dura mater memiliki sifat yaitu paling tebal, tidak elastis, lapisannya terluar, dan memiliki 2 lapisan, yaitu endosteal di mana menempel pada tulang, dan meningeal, yang mana hampir menempel kecuali pada tempat sinus dura. Baik, selanjutnya adalah dura mater. Yang pertama, lapisan endosteal, yaitu menempel periosteum hanya ada di encephalon dan tidak berlanjut ke midspin. Yang kedua, itu lapisan meningeal. Lapisan meningeal terdiri dari dura mater utama, melapisi otak, lanjut sampai midspin, meliputi ke dalam bentuk 4 septa,
Fungsi serta ini mencegah rotasi dan perpindahan otak seperti gambar di samping. Baik, selanjutnya dramater septa terdiri dari pap cerebelli, tentorium cerebelli, dan diafragma sella. Pap cerebelli, cerebri memiliki sifat yaitu berbentuk bulan sabit yang melipat antara dua hemisfer cerebri pada visur sekitalis cerebri. Yang kedua, cung anterior menyempit menempel pada kristal gali. Yang ketiga, bagian posterior melebar dan menyatu dengan permukaan atas tentorium cerebelli. Yang keempat, bagian atas berisi sinus sagittalis superior pars fixa. Yang kelima, bagian bawah berisi sinus sagittal inferior pars libera. Selanjutnya, tentorium cerebelli. Sifat-sifatnya yaitu berbentuk bulan sabit yang melipat sebagai atap fossa cranii posterior. Selanjutnya melapisi permukaan atas cerebellum. Selanjutnya melapisi permukaan bawah lobus occipital. Selanjutnya antara kedua tentorium berjalan sinus rectus muara dari sinus sagittal inferior dan vena cerebelli magna. Dan yang terakhir tepi lateral berjalan sinus transversus seperti gambar samping. Selanjutnya pap cerebelli. Sifat-sifatnya yaitu lipatan kecil berbentuk sabit. Yang kedua menempel pada protuberantia occipitalis interna. Yang ketiga terletak antara dua hemisfer cerebellum. Yang keempat batas posterior berisi sinus occipitalis. Yang kelima pertemuan pap cerebelli, tentorium cerebelli berisi confluent sinum. Yang keenam confluent sinum muara dari sinus sagittalis superior et sinus rectus et sinus occipitalis. Baik, seperti gambar samping, selanjutnya diafragma sellae. Diafragma sellae merupakan dramater yang jadi atap sella turcica. Bagian tengahnya berlubang ditembus infundibulum atau hypophyseal stop. Yang ketiga, bagian lateral sella turcica berjalan sinus avernosus, muara dari sinus sphenoparietalis et vena ophthalmica superior. Yang keempat, diafragma sellae berisi sinus intercavernosus di gambar samping. Selanjutnya lagi inervasi dramater. Inervasi dramater yaitu fossa cranii anterior dari nervus P1. Yang kedua, fossa cranii media dari meningius nervus P2, P3. Yang ketiga, fossa cranii posterior dari nervus 10. Plexus cervicalis D1 sampai 3 kecil tentorium dari nervus P1. Yang keempat, sensitif terhadap tegangan dan timbul nyeri kepala. Sorry gambar samping. Selanjutnya vaskularisasi dramater. Yang pertama yaitu arteri maxillaris interna atau arteri meningia media. Yang kedua arteri ethmoidalis. Yang ketiga arteri laryngeal ascendens. Yang keempat arteri occipitalis. Yang kelima arteri vertebralis. Selanjutnya paracoid mater. Yang pertama vaskular, yang kedua terletak di bawah dramater dipisahkan spatium subdural. Yang ketiga di atas pia mater dipisahkan ruang spatium subarachnoid yang berisi daerah cerebrospinal dan cerebrary. Yang keempat dilapisi mesotel seperti sarang laba-laba seperti gambar di samping. Baik, selanjutnya arcuate mater seperti gambar ini. Selanjutnya subdural space atau ruang subdural. Ruangan selanjutnya Mas Birin.
Selanjutnya subarachnoid space, yaitu ruangan sempit antara arachnoid mater dan pia mater. Yang kedua, pada beberapa tempat mengalami pelebaran ruangnya disebut sisterna. Selanjutnya, ya seperti gambar samping. Selanjutnya, pia mater. Pia mater merupakan membran vaskular dengan lapisan mesotelium menempel pada jaringan cerebellum dan medulin, mengikuti sulcus dan ikatan virus. Meluas mengikuti tempat keluarnya nervus cranialis dan bergabung dengan epineurium, mengikuti masuknya vaskular ke jaringan otak, membentuk kutela choroidea dan gabung dengan epindim menjadi tosus choroideus. Beri gambar samping. Selanjutnya, beri gambar ini. Selanjutnya, external cerebral vein atau vena cerebri externa, vena superior cerebri superior, dan superficial dan cerebri medial superior yang dimana terdapat di area lateral permukaan lateral cerebri hemisfer dan berinervasi ke sinus sagittal superior dan sinus cavernous. Selanjutnya, vena cerebri medial dalam, yaitu terdapat di area insula dan berinervasi ke anterior cerebri dan vena basa striat. Untuk vena superior anas 5 dan inferior anas 5 berada di area superior sagittal sinus dan sinus sagittal inferior. Selanjutnya, vena cerebri interna, vena thalamus striate dan choroidal berada di area basal ganglia thalamus interna kapsul tela choroideae dan hipokampus. Berinnervasi ke internal. Selanjutnya, berinervasi ke vena cerebri internal dan vena cerebri superior ke sinus duramater vena sinus duramater. Selanjutnya selanjutnya adalah vaskularisasi otak. Vaskularisis dan saraf pusat, itu vaskularisasi medulla spinalis, suplai arteria medulla spinalis, aliran darah vena medulla spinalis. Selanjutnya, vaskulasi otak itu suplai arteria otak dan aliran darah vena otak. Selanjutnya, vaskularisasi medulla spinalis. Baik, maaf tadi saya hanya akan menjelaskan vaskulasi otak. Selanjutnya, suplai arterial otak. Otak disuplai oleh arteri karotis interna dan arteri vestibulis. Di semajang lintasannya praterminal arteri karotis interna. Yang pertama arteri hipofisis, yang kedua arteri oftalmika, yang ketiga arteri choroidea anterior, selanjutnya, dan terakhir arteri communicans posterior. Baik, selanjutnya, seperti gambar saat ini, selanjutnya, supply arterial cabang terminal arteri karotis setelah bercabang arteri cerebri anterior, arteri cerebri medial. Arteri cerebri anterior dihubungkan oleh arteri komunikasi anterior, komunikasi anterior lintas dalam visura longitudinalis seperti cerebri mengikuti lengkungan dorsal corpus callosum.
cabang-cabang halus pada permukaan media lobus frontalis dan parietalis. Yang terakhir arteri cerebri medial, yaitu arteri terbesar dan terluas daerah korteksnya memasuki visual lateralis, memiliki cabang permukaan lateral lobus frontalis, parietalis, dan temporalis. Selanjutnya, seperti gambar ini, selanjutnya supaya arterial otak, arteri vertebralis. Dari arteri subclavia pada batas pons dan medulla oblongata, arteri basilaris ulcus, basilaris frontis. Cabang-cabangnya arteri spinalis anterior, arteri spinalis posterior, dan arteri cerebralis inferior posterior. Baik, selanjutnya arteri basilaris, arteri cerebralis inferior anterior, arteri labyrinthis, arteri frontis, arteri cerebralis superior, dan arteri cerebralis posterior. Selanjutnya, supaya arteria otak. Untuk regi otak itu terdapat batang otak, cerebellum, dan lobus occidentalis, yang mana bagian tersebut divaskularisasi oleh arteri basilaris dan arteri basilaris. Yang kedua, sistem arteris internal dan vertebrobasilaris dihubungkan oleh arteri komunikans posterior atau circulus arteriosus, circulus viris. Selanjutnya, suplai arteria otak, circulus arteriosus atau circulus viris. Arteri perforantes anterior yang ke ganglia basalis, chiasma opticum, capsula interna, dan hipotalamus. Yang terakhir arteri perforantes posterior, yaitu menyuplai ventral otak tengah, hipotalamus, dan bagian-bagian subtalamus. Jadi selanjutnya, suplai arterial otak, arteri cerebri anterior, permukaan media lobus frontalis dan parietalis, arteri cerebri media, permukaan lateral lobus frontalis, parietalis, dan temporalis. Dan terakhir arteri cerebri posterior, menyuplai cortex visual lobus occipitalis dan bagian intermedialis lobus temporalis. Baik, selanjutnya aliran darah vena otak, vena profunda, vena superficialis, dan sinus venosus duralis. Vena profunda cerebri terdapat bagian internal otak depan, vena thalamus striata, dan vena choroidea, menyuplai vena interna cerebri, vena cerebri magna, dan sinus rectus. Selanjutnya, aliran darah vena otak, vena superficialis cerebri dalam kavitas subarachnoidea. Kedua, vena superior cerebri mengaliri sinus sagittalis superior. Yang ketiga, vena media superficialis cerebri mengalir sinus cavernosus. Keempat, dua vena anastomotic, itu vena anastomotic superior mengaliri sinus sagittalis superior, dan vena anastomotic inferior mengaliri sinus transversus. Selanjutnya, aliran darah vena otak, vena superficialis, dan profunda cerebri mengaliri sinus venosus duralis seperti gambar ini. Selanjutnya, baik, dikarenakan sudah berakhir untuk PPT-nya, saya akan mengulangi lagi apa yang saya tangkap menurut bahasa saya sendiri. Dimulai dari meninges. Meninges merupakan sistem untuk slide PPT-nya cukup di judulnya saja, tidak usah di slide-slide. Oke. Baik, meninges. Meninges merupakan sistem selaput pelindung yang mewakili seluruh sistem saraf pusat, yaitu otak yang berada di dalam rongga kranium dan medulla spinalis yang berada di dalam kanalis vertebralis. Keberadaan meninges sangat penting karena jaringan saraf pusat merupakan
jaringan yang sangat sensitif juga dapat beregenerasi dengan baik dan sangat rentan terhadap cedera mekanik. Perubahan tekanan serta gangguan vaskular. Oleh karena itu, meninges berfungsi bukan hanya sebagai pembungkus pasif, tetapi sebagai sistem proteksi aktif yang menjaga stabilitas fungsi otak, mengatur aliran darah, serta memfasilitasi sirkulasi cairan cerebrospinal. Secara anatomi, meninges terdiri atas 3 lapisan utama yang tersusun konsentris dari luar ke dalam, yaitu dura mater, arachnoid mater, dan pia mater. Ketiga lapisan ini memiliki karakteristik struktur, ketebalan, skularisasi, dan fungsi yang sangat berbeda, namun saling melengkapi satu sama lain. Pemahaman tentang meninges ini sangat penting dalam bidang anatomi, neurologi, berdasar dan klinik. Selanjutnya dura mater. Dura mater merupakan lapisan meninges yang paling luas, paling tebal, paling kuat, dan paling tidak elastis. Kata dura sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti keras, mencerminkan sifat mekaniknya yang berfungsi sebagai pelindung utama otak dan medulla spinalis dari trauma fisik. Dura mater membentuk semacam kantong kuat yang membatasi dan menahan jaringan otak agar tidak bergerak bebas di dalam rongga tengkorak. Pada daerah kranium, dura mater terdiri atas 2 lapisan, itu lapisan endosteal dan lapisan meningeal. Kedua lapisan ini umumnya saling melekat erat, tetapi pada lokasi tertentu terpisah untuk membentuk sinus vena dura mater yang berfungsi sebagai saluran drainase darah vena dari otak. Lapisan endosteal dura mater. Lapisan endosteal merupakan lapisan luar dura mater yang berfungsi sebagai periosteum internal tulang tengkorak. Lapisan ini melekat erat pada permukaan dalam tulang kranium dan hanya ditemukan di daerah encephalon. Artinya lapisan endosteal tidak berlanjut ke medulla spinalis, karena pada analisis vertebralis periosteum vertebral terpisah dari dura mater spinalis. Selanjutnya, septal dura mater. Terdapat 4 septal utama yang dibentuk oleh hasil meninggal dura mater, yaitu falx cerebelli, tentorium cerebelli, falx cerebelli, diafragma sellae. Keempat struktur ini tidak hanya memiliki fungsi mekanik, tetapi juga berperan sebagai jalur bagi sinus vena besar yang mengalirkan darah dari otak menuju sistem vena sistemik. Selanjutnya, falx cerebri. Falx cerebri merupakan septal dura mater yang paling besar dan paling menonjol. Bentuknya menyerupai ban sabit dan terletak di garis tengah rongga kranium, tepat di antara 2 hemisfer cerebri. Di dalam visura sagittalis, dengan adanya falx cerebri, kedua hemisfer otak besar dipisahkan secara anatomis hingga stabilitas posisi otak meningkat. Bagian anterior falx cerebri relatif sempit dan melekat kuat pada crista galli, yaitu penjaluran tulang dari os ethmoidal. Secara fungsional, falx cerebri juga berperan dalam sistem drainase vena. Selanjutnya, tentorium cerebelli. Tentorium cerebelli merupakan septal dura mater yang membentuk semacam atap fibrosal di atas cerebellum. Struktur ini memisahkan cerebellum yang terletak di fossa planii posterior dan dari lobus occipitalis cerebri yang berada di atasnya. Dengan demikian, tentorium cerebelli berfungsi sebagai pembatas anatomis antara otak besar dan otak kecil. Tentorium cerebelli berbentuk bulan sabit dan memiliki aktivitas yang membentuk insecura tendorii, tempat batang otak melewati rongga tersebut. Pada bagian pertemuan falx cerebri dan tentorium cerebelli terdapat sinus rectus yang menerima aliran darah dari sinus sagittalis inferior dan vena cerebri magna. Pada tepi lateral tentorium cerebelli berjalan sinus transversus yang kemudian berlanjut menjadi sinus sigmoideus dan akhirnya bermuara ke vena jugulis internal. Selanjutnya, falx cerebelli. Falx cerebelli merupakan lewatan dura mater yang lebih kecil dibandingkan falx cerebri. Struktur ini terletak di antara 2 hemisfer cerebellum dan melekat pada protuberansia spinalis internal. Falx cerebelli membantu menstabilkan posisi cerebellum di dalam fossa cranii posterior. Bagian posterior falx cerebelli berisi sinus occipitalis. Selanjutnya, diafragma sellae. Diafragma sellae merupakan lipatan dura mater yang membentuk atap sela tursida, tempat sanjar hipofisis pada struktur ini memiliki lubang kecil di bagian tengah yang dilalui oleh infundibulum, yaitu tangkai penghubung antara hipotalamus dan hipofisis. Di sisi lateral sela tursida terdapat sinus cavernosus sinus
vena kompleks yang menerima aliran darah dari vena ophthalmica superior dan sinus sphenoparietalis. Yang permasalahan juga mengandung sinus interakrinosus yang menghubungkan sinus cavernosus kanan dan kiri. Untuk inovasinya, dramater merupakan satu-satunya lapisan meninges yang memiliki masyarakat sensorik yang kaya. Inovasi dramater berbeda-beda tergantung lokasi fossa cranii. Dramater di fossa cranii anterior dipersarafi oleh nervus ophthalmicus B1 pada fossa cranii media. Persarakan berasal dari cakram medial, nervus maxillaris B2, dan nervus mandibularis B3. Sedangkan pada fossa cranii posterior persarakan berasal dari nervus vagus dan plexus cervicalis C1 sampai C3, kecuali sensorium cerebri yang letak di persarakan oleh nervus B1. Selanjutnya, vaskularisasi dramater. Suplai darah ke dramater pertama berasal dari arteria meningia media. Cabang dari arteria maxillaris internal. Arteri ini sangat penting karena secara klinis robeknya arteria meningia media dapat menyebabkan pendarahan epidural yang mengancam jiwa. Selain itu, dramater juga diperdarahi oleh arteria ethmoidalis, arteria faringea, dan arteria occipitalis, dan arteria petracalis. Selanjutnya, arachnoid mater. Arachnoid mater merupakan lapisan meningis tengah yang tipis, transparan, dan tidak memiliki pembuluh darah vaskular. Lapisan ini terletak tepat di bawah dura mater dan dipisahkan oleh spatium subdural yang dalam keadaan normal hanya berupa ruang potensial. Selanjutnya, spatium subarachnoid. Spatium subarachnoid merupakan ruang nyata antara arachnoid mater dan pia mater yang berisi cairan cerebrospinal artery dan vena otak. Cairan cerebrospinal berfungsi sebagai kanal hidrolik yang melindungi otak dari benturan. Selanjutnya, pia mater. Pia mater merupakan lapisan meninges paling dalam, paling tipis, dan sangat vaskular. Lapisan ini menempel langsung pada permukaan otak dan metode finalis, mengikuti setiap lakukan sulcus dan gigatan girus. Pia mater juga mengikuti dalam masuk pembuluh darah ke dalam jaringan otak. Selain itu, pia mater meluas mengikuti tempat keluarnya nervi cranialis dan bergabung dengan epinarium sarcosus. Untuk selanjutnya, vaskularisasi otak. Vaskularisasi otak merupakan sistem sangat kompleks karena otak adalah organ dengan kebutuhan oksigen dan glukosa yang sangat tinggi, namun hampir tidak memiliki cadangan energi. Sekitar 20% dari curah jantung total digunakan untuk menyuplai darah otak, meskipun berat otak hanya sekitar 2% dari total berat badan. Kondisi ini menunjukkan betapa kritisnya peran sistem vaskular otak dalam mempertahankan fungsi neurologis gangguan aliran darah otak. Bahkan dalam waktu singkat dapat menyebabkan kerusakan neuron yang disebut teman. Suplai arterial otak, sistem karotis internal. Arteri karotis internal merupakan salah satu sumber utama suplai darah otak bagian anterior dan lateral. Arteri ini masuk ke rongga kranium melalui kanalis karotikus dan berjalan di dalam sinus cavernosus sebelum akhirnya mencapai dasar otak. Sepanjang perjalanannya, arteri karotis internal memberikan beberapa cakram penting sebelum bercakram terminal. Cabang-cabang terminal arteri karotis internal memiliki peran yang sangat penting, sangat spesifik terhadap struktur otak dan organ lainnya. Salah satu cabangnya adalah arteri hipofisis yang menyuplai neurohipofisis dan berperan penting dalam fungsi endokrin. Cabang lain adalah arteri ophthalmica yang tidak hanya menyuplai orbita dan struktur mata, tetapi juga sinus frontalis, sinus ethmoidalis, bagian frontalis kepala, serta dorsum hidung. Hal ini menjelaskan hubungan erat antara gangguan vaskular dengan gejala visual. Selain itu, arteri choroidea anterior merupakan cabang penting yang menyuplai struktur vital seperti tractus opticus, plexus choroideus, ventricle lateralis, hippocampus, capsula intera, dan globus pallidus. Selanjutnya, arteri karotis internal juga memberikan cabang arteri komunikasi posterior yang berfungsi menghubungkan sistem karotis internal dengan sistem
Brobacillarius. Cabang ini merupakan komponen penting dalam pembentukan sirkulus bilis dan berperan dalam mekanisme kompensasi aliran darah otak. Selanjutnya, cabang terminal arteri karotis interna. Setelah memberikan cabang pratunggal, arteri karotis interna akan bercabang menjadi dua cabang terminal utama, yaitu arteri cerebri anterior dan arteri cerebri medial. Kedua arteri ini bertanggung jawab atas suplai sebagai bagian besar korteks cerebri. Arteri cerebri anterior berjalan ke arah medial dan dihubungkan dengan arteri cerebri anterior kontralateral melalui arteri komunikasi anterior. Arteri ini melintas di dalam visura longitudinal cerebri dan mengikuti lengkung dorsal corpus callosum. Cabang-cabangnya menyuplai permukaan medial lobus frontalis dan parietalis, termasuk area motorik dan sensorik, untuk ekstremitas bawah. Oleh karena itu, gangguan pada arteri cerebri anterior seringkali menyebabkan kelemahan atau gangguan sensorik pada bagian bawah yang lebih dominan dibanding ekstremitas atas. Arteri cerebri medial merupakan cabang terbesar dari arteri karotis interna dan memiliki daerah suplai karotika terluas. Arteri ini memasuki visura lateralis dan kemudian bercabang untuk menyuplai permukaan lateral lobus frontalis, parietalis, dan temporalis. Area yang disuplai menyangkut korteks motorik dan sensorik untuk pajak dan ekstremitas atas serta area bahasa pada hemisfer dominan. Hal ini menjadikan arteri cerebri medial sebagai pembuluh yang paling sering terlibat kasus stroke iskemik. Selanjutnya, suplai arterial otak sistem vertebrolaris. Selain sistem karotis utara, otak juga disuplai oleh sistem vertebrobacillarius yang terutama bertanggung jawab kerja vaskularisasi batang otak, cerebellum, dan lobus occipitalis. Sistem ini dimulai dari area vertebralis yang berada dari sebelah kanan dan kiri. Kedua arteri vertebralis berjalan ke arah kranial dan masuk ke rongga kranium melalui foramen magnum pada batas antara pons dan medula oblongata. Kedua arteri vertebralis akan jatuh membentuk arteri basilaris yang berjalan di sulcus basilaris pada permukaan ventral pons. Lalu cabang-cabangnya adalah arteri cerebri inferior, anterior, arteri labirinti, arteri fontis, dan arteri cerebralis superior. Selanjutnya, sirkulus bilis merupakan struktur anastomosis arteri yang terletak di dasar otak dan menghubungkan sistem karotis interna dengan sistem vertebrobasilaris. Keberadaan sirkulus bilis memiliki makna filosofis yang sangat penting karena memungkinkan distribusi aliran darah pada terjadi penyempitan atau okulasi pada salah satu pembuluh utama. Selain itu, dari sirkulus ini juga muncul arteri-arteri orang yang menyuplai struktur dalam otak. Untuk distribusi khususnya suplai arteri otak, distribusi suplai arteri otak dapat diringkas sebagai berikut. Arteri cerebri anterior menyuplai permukaan medial lobus frontalis dan parietalis. Arteri cerebri medial menyuplai permukaan lateral lobus frontalis, parietalis, dan temporalis. Sedangkan arteri cerebri posterior menyuplai korteks visual lobus occipitalis dan bagian intermedial lobus temporalis. Selanjutnya, aliran darah vena otak. Drainase vena otak terbagi menjadi vena profunda dan vena profunda, vena superficialis, dan vena duralis. Ketiga sistem ini bekerja sama untuk mengalirkan darah dari vena dari jaringan otak menuju sistem vena sistemik. Pada akhirnya, baik vena superficialis maupun vena profunda cerebri akan bermuara ke sinus vena duralis yang berfungsi sebagai jalur utama drainase vena otak sebelum kita kembali ke sirkulasi sistemik. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada penjelasan saya kali ini. Jika ada yang kurang paham, silakan bertanya. Sesi tanya jawab akan saya buka. Baik, silakan bertanya.
um, um, jelaskan susunan Menias termasuk ciri khas dan fungsi utama masing-masing. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Rafizar. Saya akan langsung menjawab. Baik, Meninges merupakan tiga lapisan membran yang melapisi dan melindungi sistem saraf pusat, yaitu otak dan medula spinalis. Lapisan paling luar adalah dural mater yang bersifat tebal, ring tebal, kuat dan tidak elastis. Dural mater berfungsi sebagai pelindung mekanik utama serta membentuk sekat-sekat septa yang menstabilkan posisi otak di dalam keberadaan kranium. Lapisan ini juga memiliki persarafan sensorik yang kaya sehingga sensitif terhadap rangsangan dan menjadi sumber utama nyeri kepala. Lapisan tengah adalah arachnoid mater yang tipis, transparan, dan avaskular. Arachnoid mater berperan dalam membentuk dan mempertahankan spatium subarachnoid, yaitu ruang yang berisi cairan cerebrospinal serta pembuluh darah otak. Lapisan ini lapisan terdalam adalah pia mater yang sangat tipis dan vaskular, menempel langsung pada permukaan otak dan medula spinalis, serta mengikuti lapisan sulcus dan virus. Pia mater berperan dalam jaringan saraf dan pembentukan plexus choroideus bersama ependym. Baik, apakah cukup atau kurang jelas, Mas Abdir? Apakah sudah cukup, Mas Abdir? Baik, saya akan akui itu sudah cukup. Untuk sesi dan jawab akan saya buka satu pertanyaan lagi. Bila ada yang mau dipertanyakan, monggo silakan. Baik, mohon izin bertanya, Mas. Oke, monggo Mas Abdir, silakan. Eh, apa yang dimaksud dengan circulus arteriosus atau circulus Willis? Dan peran fungsionalnya dalam vaskularisasi otak, Mas. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Mas Biru. Saya akan langsung menjawab. Circulus arteriosus atau circulus vivis adalah salah satu sistem anastomosis arteri yang terusak di dasar otak dan menghubungkan sistem karotis mereka dengan sistem cerebrobasilaris. Circulus ini dibentuk oleh arteri cerebri anterior, arteri communicans anterior, arteri karotis interna, arteri communicans posterior, dan arteri cerebri posterior. Peran fungsional utama circulus Willis adalah sebagai mekanisme kompensasi aliran ke otak. Apabila terjadi penyempitan atau oklusi pada salah satu arteri utama, circulus ini memungkinkan distribusi aliran darah ke otak, area otak yang terdampak sehingga dapat mengurangi derajat iskemia. Selain itu, circulus Willis juga menjadi sumber arteri pergerakan yang menyuplai struktur-struktur dalam otak seperti ganglia basalis, kapsula interna, hipotalamus, dan bagian otak tengah. Baik, ini saja yang dapat saya jawab, Mas Brin. Apakah sudah cukup menjawab atau ada yang kurang? Baik, sudah cukup, Mas. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih kembali Mas Brin atas pertanyaannya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada pertemuan saya kali ini. Jika saya waktunya sudah cukup, maka pertemuan ini saya cukupkan. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.